Monggo, nggih. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Di video ini teman-teman kita akan beraktivitas lebih banyak di rumah, alias banyak beraktivitas di dapur ya teman-teman, karena kita mau masak-masak. Kita dapat amanah mau masakan dinas, orang dinas ya teman-teman, tamu dari Jakarta teman-teman. Jadi di sini ceritanya teman-teman pasti sudah tahu kan saya mau bikin apa. Yang sudah pernah dan biasa mungkin sudah bisa menebak ya teman-teman. Oke teman-teman, tapi sebelumnya di sini saya mau kasih tahu teman-teman, harga sayur di Transmigrasi ini aku beli tahu 10.000 dapat 24 kotak kayak gini ya teman-teman. Biasanya itu 25, kadang 28 gitu ya, tapi nggak menentu. Mungkin orangnya lagi salah hitung aja teman-teman ya. Nah, ini ada tempe 2 papan itu harganya 5.000. Menurut aku sih masih mending ya, harga tempe segitu di sini masih murah lah. Dan pertama-tama di sini yang akan saya kerjakan dulu teman-teman, di sini tuh saya mau goreng kerupuk dulu teman-teman. Ini memang sangat sepele sekali, tapi kerupuk itu sebenarnya bukan yang utama, tapi menurut saya hanya pelengkap. Tapi kalau diakhirkan biasanya ujung-ujungnya pasti bakalan lupa ya teman-teman. Jadi saya beraktivitas ini teman-teman setelah subuh ya. Pokoknya sebelum subuh tadi saya sudah siap-siap sholat subuh dan lanjut beraktivitas di dapur, karena nanti tamunya itu datangnya insya Allah habis zuhur ya teman-teman, biar nanti itu saya nggak kelabakan dan nggak keteteran gitu ya teman-teman. Jadi berawal di habis subuh teman-teman. Jadi sebelum saya mengerjakan yang lain-lain, di sini saya buat sarapan dulu teman-teman. Yang pertama kita tuh harus isi tangki dulu ya teman-teman, biar kita itu nggak bingung, nggak gemeteran dan nggak kelabakan ya teman-teman. Yang pertama yang kita isi adalah sarapan dulu, karena kita udah terbiasa sarapan ya teman-teman. Kalau nggak diisi sarapan mungkin akan lebih lambat ya kerjanya, itu kalau saya teman-teman. Dan di sini saya bikin tempe goreng lauk tempe ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya mau oseng-oseng. Ini adalah koro, oseng-oseng bersama dengan tempe ya teman-teman. Ini koronya kemarin sudah sempat saya bikinkan videonya ya. Ini sisa panenan kemarin teman-teman. Jadi saya masak 2 kali. Nah, dimasak seperti itu teman-teman rasanya tuh enak banget. Nah, ini teman-teman udah gelap-gelap aja ya. Jadi di sini tuh cuacanya panas mendung, panas mendung. Jadi kayak apa ya, kayak ya seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman di sini saya tuh nggak sendirian, saya selalu didampingi sama Pak Joko. Jadi Pak Joko ini selalu membantu saya di segala aktivitas saya teman-teman. Jadi kita tuh saling mendukung, saling melengkapi dan saling menguatkan gitu ya teman-teman. Termasuk kalau Pak Joko di lahan, saya ikut terjun membantu. Kalau saya di dapur, dia juga pun selalu membantu saya di dapur gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak pernah yang namanya selalu kayak el-elan, udur-uduran yang gini itu pekerjaan laki-laki, itu pekerjaan perempuan gitu ya teman-teman. Jadi kita saling, ya kalau kita bisa membantu ya saya bantu, kalau mungkin saya nggak bisa bantu ya udah saya nggak bisa dan nggak mampu gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita sarapan teman-teman, di sini saya mau nyiapkan bumbu teman-teman. Yang pertama di sini saya nyari daun kunyit. Nah, teman-teman bisa menebakkan ini adalah untuk mengolah yang satu ini teman-teman. Nah, ini ceritanya mau diolah apa ya, kemarin tuh bingung banget mau dimasak apa gitu. Dan sempat kemarin tuh saya keracunan videonya Teh Santi, Uni Santi di China ya teman-teman, bikin rendang. Dan kali ini saya teman-teman mau bikin rendang ayam.
Nah, ini bumbunya saya sangrai dulu ya untuk rempah-rempahnya biar aromanya makin harum dan lebih mudah aja untuk diulek gitu ya teman-teman. Karena seumur-umur saya memang belum pernah makan rendang yang bikinan sendiri yang rasanya atau bumbunya itu menurut saya tuh lebih lengkap gitu ya teman-teman, itu belum pernah. Nah, kali ini saya akan mencoba. Sebenarnya ini belum begitu lengkap juga isi ya teman-teman, hanya saja mungkin hampir mendekati. Dan karena ini juga saya masakan orang tamu ya, kayak harus dispesialkan aja gitu ya teman-teman. Tapi ya kebetulan karena di sini juga saya punya bumbunya, mungkin kalau nggak ada bumbunya juga saya udah bakal bingung ya ini dimasak apa, udah aduh pusing 7 keliling ya. Kalau nggak ada bumbu sih memang bingung banget ya, kalau ada bahannya nggak ada bumbunya itu pasti 7 keliling banget mau dimasak apa gitu ya teman-teman. Dan apalagi di sini teman-teman kan nggak ada listrik sama sekali ya, jadi untuk bumbunya ini saya ngulek sampai 5 kalau nggak 6 kali ya teman-teman, karena bumbunya lumayan banyak ya. Dan pokoknya menurut saya ini bikin pegel banget, makanya di sini saya bikinkan dokumentasi ya teman-teman, kenang-kenangan gitu. Karena mungkin orang dinas akan datang ke sini lagi, mungkin bisa dihitung jari. Dan karena kita di sini udah mendekati hampir 1 tahun ya teman-teman, dan ini mungkin hampir jarang kita temui gitu ya teman-teman. Dan hitung-hitung ini sebagai dokumentasi gitu ya teman-teman, bisa buat kenang-kenangan. Oh ya, dulu saya pernah masakan orang dinas gitu ya teman-teman. Dan saya juga di sini hitung-hitung saya tuh simpan resep. Tapi di sini bukan berbagi resep, hanya saja saya menyimpan resep untuk saya sendiri gitu ya teman-teman. Dan di sini perjuangan banget untuk nguleknya ini sampai benar-benar lumayan boyokan ya teman-teman. Jadi kalau masak nggak ada listrik itu memang benar-benar pol banget ya perjuangannya, dari nguleknya, ngulek bumbunya, belum lagi nanti marutnya gitu ya teman-teman. Aduh, pokoknya penuh dengan perjuangan teman-teman ya. Apalagi ini kemarin kayak bumbunya ya teman-teman, bawang merah, bawang putih itu saya kupas sudah hari kemarin teman-teman ya, sorenya. Jadi habis asar kemarin saya kupasin semuanya, saya takar semuanya. Jadi saya mau bikin menu apa aja gitu, saya kupas-kupasin semuanya. Jadi hitung-hitung pengalaman ini ya, kita kalau waktu itu sering ikut apa namanya rewang gitu ya teman-teman, ikut rewang. Jadi sebenarnya rewang itu ada hikmahnya juga ya teman-teman, nggak hanya cuma datang aja bantu-bantu gitu, enggak sih. Saya lebih suka kalau rewang-rewang itu nimbrungnya ke orang-orang yang lebih tua gitu ya teman-teman, nimbrungnya ke orang yang bagian jatah masak-masak gitu. Jadi kita tahu cara masaknya, terus porsi untuk bumbunya, takarannya, kita kita jadi tahu gitu ya teman-teman. Jadi kadang sih ada orang yang pelein, alah nggak usah ikut ke sana, nanti bakal disuruh ini disuruh itu. Tapi memang bener iya, tapi kan di situ kita dapat pengalaman ya teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk marutnya pun penuh perjuangan ya, ini yang marut Pak Joko, jadi saling membantu gitu ya teman-teman. Dan karena saya nggak punya cabai merah keriting, jadi di sini pakai cabai rawit merah aja teman-teman. Jadi bumbunya di sini sebenarnya ala kadarnya aja sih, pokoknya sudah mendekati rasa rendang gitu aja. Jadi belum yang kerendang banget gitu ya teman-teman. Rendangnya sih masih abal-abal gitu, karena di sini bumbunya begitu sulit untuk didapatkan dan juga masih jarang banget, karena di sini bukan di Sumatera. Kalau di Sumatera tuh aduh gampang banget nyari bumbu Padang gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini apa namanya menu utamanya tuh rendang, jadi di sini saya bikin sambal ijo teman-teman. Dan ini untuk cabenya kemarin saya tuh minta di tetangga, ih enak kali mbak cuman minta. Iya ya, enak kali ya cuman minta aja. Sebenarnya kemarin saya mau ini ya, tapi sama mbaknya nggak dibolehin, disuruh ngambil aja. Saya jadi malu teman-teman. Nah, ini tuh sambal ijonya aku nggak punya teri, jadinya ya udah abal-abal aja, cuman sambal ijo biasa gitu teman-teman. Pokoknya kayak kalau masak ini tuh kayak bener-bener spesial banget ya teman-teman. Kalau sambal ijo memang ini baru pertama kali saya teman-teman, jadi sebelumnya saya tuh belum pernah masak sambal ijo. Jadi untuk rasanya mungkin saya belum begitu hafal ya untuk rasa yang benar-benar sambal ijo nikmat. Tapi saya masih ingat sih dulu waktu pernah makan di rumah Padang gitu ya, rasanya enak banget. Nanti kalau makan rendang ini teringat suatu tempat, berarti sudah mendekati ya teman-teman rasanya. Nah, ini untuk bumbunya lumayan banyak banget teman-teman. Jadi bumbunya di sini saya tumis terlebih dahulu ya teman-teman, biar lebih harum aja.
Nah, ini semua rempah-rempahnya saya masukkan semuanya biar aromanya makin semerbak ya teman-teman. Sebenarnya di sini tuh ada yang kurang aja sih bumbunya ya teman-teman. Di cabenya saya cuman punya cabai rawit, nggak punya cabai merah dan cabai keriting besar gitu ya teman-teman. Jadi warnanya mungkin kurang merona atau masih kurang lengkap aja gitu ya teman-teman. Dan masalah masak sebenarnya saya itu tidak ahli, tidak bisa ya teman-teman, hanya saja masih belajar dan terus belajar, dan saya tuh suka coba-coba gitu ya teman-teman. Nah, setelah bumbunya udah selesai kita tumis, di sini saya masukkan santannya, dan ini pun santannya juga terbatas teman-teman. Saya hanya pakai 1 butir kelapa yang tapi ukurannya besar, dan ini saya masukkan dulu santan yang encernya dulu teman-teman. Ini kita masak dulu sampai benar-benar mendidih, nanti baru kita masukkan santan yang kentalnya. Ini hanya apa namanya, kemarin saya tuh ini teman-teman lihat videonya Uni Santi di Cina, itu kan dia suka banget masak-masak. Saya tuh kayak keracunan gitu ya teman-teman, kayak iya pingin bikin masak gitu ya teman-teman. Biasanya kalau lihat video masak-masak, rasa masak itu kayak bener-bener membara ya, apalagi kalau lihat video makan-makan. Pasti kan kalian ini ya pernah kan ngalamin lihat video makan-makan terus pengen ikut makan ya kan. Nah, seperti itulah ibaratnya teman-teman. Nah, ini dia santannya, bumbunya udah mendidih dan meluap-luap. Sekarang kita masukkan dagingnya ya teman-teman. Di sini teman-teman aromanya harum banget, semerbak kemana-mana teman-teman. Ini beneran harum banget. Jadi masak ini tuh yang saya suka tuh dengan aromanya teman-teman. Tapi masak ini penuh dengan perjuangan teman-teman, bisa berjam-jam karena harus mengasatkan kuahnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, di sini warnanya udah sampai merah kan. Nah, tapi teman-teman pasti penasaran kok tiba-tiba warnanya merah. Iya, teman-teman, di situ tadi saya kasih bumbu instan cabai, teman-teman ya, biar warnanya makin merah karena warnanya tadi pucat banget kayak saya, teman-teman. Nah, ini sekarang saya mau masukkan kelapa sangrai yang sudah ditumbuk. Ini sebenarnya ada namanya teman-teman, tapi saya lupa namanya apa. Dan ini pun kemarin saya bikinnya penuh dengan perjuangan. 1 butir kelapa cuman jadi segini teman-teman. Dan ini saya mau masukkan semua sama Pak Joko. Jangan dimasukkan semua, kamu kan masih punya daging sapi. Besok bikin rendang lagi. Jadi untuk besok nanti kalau kamu masukkan semuanya, besok kamu bikin lagi kayak gitu, nanti capek. Jadi ujung-ujungnya ya sudah, nggak saya masukkan semua teman-teman. Padahal itu yang bikin aromanya makin semerbak dan rasanya makin gurih banget teman-teman. Jadi saya hanya pakai setengah bagian aja ya teman-teman, nggak saya masukkan semua. Saya ingat, oh iya, saya masih punya daging sapi dan rencana sebenarnya mau dibikin bakso, tapi Pak Jokonya malah pengen dibikin rendang. Ya sudah. Nah, ini dia teman-teman, sudah hampir 2 jam setengah saya masak, dan ini tuh nggak asat-asat. Ya udahlah, dimatiin aja, ini udah jam 11 juga belum matang-matang, nanti kalau orangnya udah datang gimana. Ya sudah, akhirnya saya matikan, dan ini saya mau bikin sambal hijaunya dulu teman-teman. Ternyata ini udah siang, takutnya nanti orangnya udah datang belum masak, belum selesai, jadi malah tambah bingung ya teman-teman. Jadi ini kita sudahin aja. Dan ini dia teman-teman, sambal hijaunya mau saya ulek-ulek aja teman-teman. Sebenarnya sambal hijaunya ini sepele banget ya teman-teman, cara buatnya kayak gini aja. Tapi teman-teman, kalau bumbu takarannya itu pas, ini tuh beneran enak banget loh teman-teman. Pokoknya bikin nagih banget, apalagi cuma nasi sama sambal ini teman-teman. Itu udah cukup banget, pokoknya udah mantep banget pokoknya teman-teman. Kalian yang suka sambal hijau, mana suaranya, bisa komen di bawah. Nah, ini dia setelah saya bikin sambal hijau. Di sini saya tuh bikin tumis mie kering kayak gini ya teman-teman. Nggak tahu kenapa saya bikin itu, padahal tadi nggak ada niatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya bikin sup teman-teman, karena tadi itu kan banyak apa namanya kayak tetelannya gitu ya. Jadi sayang banget kalau dimasukin di rendang, kayaknya kurang pas aja. Ya udah, ini saya pisahkan, saya taruh di supnya gini ya teman-teman. Nah, ini supnya udah jadi, dan ini pun ya abal-abal ya, ala saya aja. Jadi ya rasanya saya kurang tahu, nanti teman-teman yang bisa mengoreksi rasa ya yang suka, yang sudah makan ya teman-teman. Dan teman-teman, alhamdulillah sudah jam 12 pas teman-teman, lebih 5 deng.
Alhamdulillah aku udah selesai masaknya. Nah, ini udah siap semuanya, saya siapkan. Nah, di sini teman-teman saya berharap nanti kalau saya sudah mandi, udah selesai semuanya, dan saya udah sholat, udah istirahat sebentar gitu, saya harap orangnya baru datang gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah selesai saya mandi, saya ngapa-ngapa, kan orangnya belum datang tapi sudah saya siapkan. Di sini saya menyisihkan buat saya cobain teman-teman, biar teman-teman yang nonton juga nggak penasaran sih seperti apa rasanya masakan Padang dimasak di Sulawesi, rasanya sama nggak kayak di sana. Ternyata teman-teman, saya ingat di suatu tempat teman-teman, Masya Allah rasanya nikmat banget. Dan nggak sadar teman-teman, tamunya udah datang dan udah makan, ya udah selesai makan. Dan tahu-tahu udah pulang aja teman-teman. Karena tadi tuh, karena saking apa capeknya saya teman-teman, saya tuh nggak ngeh dan lupa mau bikin dokumentasi ya teman-teman. Dan tiba-tiba ingetnya baru mau pulang orangnya, oh kenapa nggak diambil videonya, ya sudah teman-teman, jadi orangnya pulang baru saya ambil video teman-teman. Jadi ini ceritanya udah sore ya teman-teman, udah habis asar aja dan udah mendung banget, jadi orangnya langsung buru-buru pulang teman-teman ya. Jadi makasih banyak ibu, siapa tadi namanya, lupa teman-teman ya, yang dari Jakarta ibunya itu, saya lupa namanya teman-teman. Ibu Elis, iya teman-teman, Ibu Elis, makasih banyak sudah berkunjung di rumah kita ya. Sebenarnya bukan berkunjung ke rumah kita sih, hanya saja kan kita jadi apa namanya amanahnya sebenarnya Ibu Elis ini untuk mengunjungi rumah transmigrasi untuk apa namanya pembangunan drainase ini ya teman-teman. Nah segitu aja ya teman-teman video singkat kita masak-masak tadi. Jadi nggak sengaja saya ambil pas waktu makannya, nggak sopan teman-teman, mereka lagi capek-capek makan diambil video itu nggak sopan. Jadi emang sengaja nggak saya ambil, tapi pas waktu ngobrol-ngobrolnya saya lupa nggak saya ambil dokumentasi teman-teman, karena saya lupa. Dan alhamdulillah lumayan capek banget ya teman-teman, masak hampir setengah hari, dan cita-cita saya pas banget teman-teman. Saya sudah selesai masak, sudah mandi, sudah istirahat, dan ternyata tiba-tiba bunyi bel tin tin tin, berarti tandanya orang-orang sudah pada datang. Saya sudah mandi dan alhamdulillah pokoknya pas banget, sesuai harapan yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Jadi dan ini pun alhamdulillah tadi hidangannya katanya sambelnya enak, katanya sih enak gitu ya teman-teman, tapi nggak tahu enak beneran apa enggak, saya juga penasaran teman-teman. Tapi kalau menurut saya sendiri ya alhamdulillah udah enak ya teman-teman. Tadi saya merasakan sambelnya itu mirip banget di rumah makan Padang yang pas waktu itu viral-viralnya di Sumatera teman-teman, enak banget teman-teman. Dan alhamdulillah ini tamunya sudah pulang, sekarang giliran kita bersih-bersih lagi di belakang gitu ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman setelah tamunya pulang, ini tuh udah mendung-mendung aja teman-teman. Sebenarnya tadi tuh panas banget tapi diiringi dengan mendung, dan nggak kerasa udah mau mulai hujan teman-teman. Dan ini Pak Jokonya ngemil mulu kacang teman-teman. Jadi tadi lumayan capek ya karena masak bareng. Jadi dari mulai nasi, ayamnya semuanya itu Pak Joko yang menangani, dan sedangkan saya mengulek perbumbuannya, memasaknya. Pokoknya capeknya ya bareng-bareng banget ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini saya sepilkan kacang yang saya panen terakhir kemarin, yang pas bareng dengan cabai. Dapatnya cuman satu satu ini teman-teman, satu apa namanya keranjang ini apa namanya ceting gitu ya teman-teman. Tadi disuguhkan orang dinas, dan ini memang sengaja saya sisihkan cuma sedikit untuk kita makan teman-teman. Tapi alhamdulillah lumayan mentes-mentes. Dan ternyata ini udah gelap aja, tahu-tahu udah hujan teman-teman. Kayaknya nggak ada 10 menitan mereka pulang dan langsung hujan deras seperti ini teman-teman. Hujannya beneran deres banget teman-teman. Dan alhamdulillah pokoknya ya, kalau semuanya sudah berjalan dengan lancar, sudah capek, selesai dengan hujan, sudah deh ditinggal tidur ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya video random kita di rumah transmigrasi. Makasih banyak teman-teman yang sudah nonton, yang selalu support kita. Maaf banget kalau banyak salah, dan semoga video kita bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.